Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan pimpinan Majlis Ta'lim Al-Jannah, Ibunda Ustazah Nur Jannah, yang semoga senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, keluarganya, anak keturunan menjadi keluarga sakinah wa rahmah, keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahibatul bait, sahibatul hajah, Ibu Mai beserta keluarga, semoga Allah berkahi keluarganya. Tadi gitu. Allah berkahi keluarganya, amin. Allah murahkan rezekinya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, suami semakin sayang, makin banyak, ditambah lagi uang dapurnya, anak keturunan menjadi saleh salehah, amin. Dan para ustazah yang tidak disebut satu persatu namanya, semoga Allah berkahi keluarganya. Dan kita semua yang hadir, tidak disebut nama, tidak disebut gelar, tapi insyaallah semuanya sudah diabsen satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang kencang aminnya hari ini langsung nambah saldonya. Amin. Yang halal, yang berkah. Amin ya rabbal. Wah, kencang banget aminnya. Nanti pulang dari sini langsung ke ATM ya, atau langsung cek gitu di HP-nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Allah pertemukan kita di sebuah majlis, sebuah pertemuan yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Siapapun yang hadir, dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas kita berpisah dari majlis ini, insyaallah kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad
kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama seluruh keluarga kita, anak cucu kita masuk surga, surga Firdaus. Amin. Bi ghairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mudahkan kita, semoga dengan salawat salam kita kepada Rasulullah, kita dimudahkan dipanggil oleh Allah berziarah kedua tanah haram, Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau berangkat umrah siapa tadi? Mana Bunda Linda? Masya Allah. Roman-romannya ini udah berapa kali di Raudhah di sujud kayaknya. Udah berulang kali kayaknya. Masya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan yang lain semuanya yang sudah ke sana dimudahkan kembali untuk berziarah lagi. Yang belum dimudahkan, insyaallah dimudahkan rezekinya. Barakallah. Tema kita pada kajian hari ini menjadi wanita terbaik. Kalau saya bertanya, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua bunda di sini ingin menjadi wanita, menjadi seorang perempuan yang terbaik dalam pandangan Allah dan terbaik dalam pandangan manusia. Tapi kalau kita boleh memilih, ya bunda sekalian, kalau boleh memilih, kira-kira bunda lebih baik mana? Terbaik dalam pandangan Allah atau terbaik dalam pandangan manusia? Dalam pandangan Allah. Karena belum tentu seseorang yang dipandang baik dalam pandangan manusia belum tentu terbaik dalam pandangan Allah. Karena banyak orang-orang di luar kita yang tidak menyembah Allah dianggap baik, bahkan dielu-elukan. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu. Maka kemudian seorang muslimah yang dia kejar adalah menjadi perempuan atau wanita terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu. Walaupun seandainya seluruh manusia mengatakan, mohon maaf, wah ini orangnya jelek, umpama, ini orangnya miskin, umpama, dan seterusnya. Tapi kalau Allah memandang kita baik, maka kita tidak pernah sedih, tidak pernah gundah gulana, tidak pernah menyerah dalam kebaikan, karena hanya mengejar pandangan Allah. Atau sebaliknya, semua orang mengatakan kita baik, tapi ternyata kita jauh dari Allah, tidak baik dalam pandangan Allah. Maka seandainya seluruh manusia mengatakan kita baik, tidak akan pernah bermanfaat. Jadi yang kita kejar adalah baik dalam pandangan Allah. Baik. Sekarang kita lihat perempuan yang baik dalam pandangan Allah itu seperti apa? Allah berikan informasinya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat khusus tentang wanita, khusus tentang perempuan. Surat apa namanya? Udah dijawab. Tadi mau tanya itu sebenarnya. Nanti pertanyaannya dua. Dapat hadiah semua dong. Di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. An-Nisa artinya perempuan.
Perempuan yang baik dalam pandangan Allah ada di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 34. Ayo, silahkan di googling. Mana mikrofonnya? Silahkan yang mau baca terjemahnya. Ya, An-Nisa ayat 34. Perempuan yang baik dalam pandangan Allah. Mana mic-nya? Langsung baca terjemahnya. Ya. Ayat 34. Ya. Masya Allah. Silakan, silakan. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah memberikan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan muncul, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar Allah. Syukran, terima kasih Ustazah. Barakallah. Ya, Boleh dapat hadiah? Dapat hadiah. Boleh. Masya Allah, dapat hadiah. Berarti Lanjut, banyak, ya, Masya Allah. ya. Berarti di akhir nanti dapat hadiah ya. Di dalam surat An-Nisa ayat berapa? 34. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran bukan hanya untuk kita ketahui semata. Tapi Al-Quran wajib kita amalkan. Pesan Allah kepada seluruh An-Nisa, seluruh perempuan yang beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun." Perempuan-perempuan yang terbaik dalam pandangan Allah, mereka-mereka yang diberikan gelar oleh Allah dengan as-salihat. Perempuan-perempuan yang saleh, salehah. Apa ciri dari perempuan salehah? Yang pertama, qanitat. Dia taat kepada Allah. Ini yang kita sebut dengan hablum minal apa? Hablum. Saya ulangi. Taat kepada Allah disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hafizatul lil ghairi bima hafizallah. Dia senantiasa menjaga amanah suaminya. Dia taat kepada pasangannya. Dia taat kepada suaminya. Inilah yang kita kenal, yang kita sebut dengan hablum minan nas. Hanya dua cirinya disebutkan oleh Allah. Cukup jaga hablum minallah, taat kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, taat sama suami. Inilah perempuan terbaik dalam pandangan Allah. Dan insya Allah yang hadir di sini semuanya perempuan-perempuan yang salehah, insya Allah. Amin.
yang selalu menjaga hablum minallahnya dengan apa? Ibadah Makanya dari wudu kelihatan nih bercahaya semua nih. Ya, dari ujung sampai sini semuanya wajah-wajahnya bercahaya karena air wudu atau skincare? Dua-duanya. Karena air wudu melaksanakan ibadah salat hablum minal, ini yang harus dijaga. Jaga ibadah salatnya. Kalau salat kita baik, insya Allah Allah yang akan perbaiki seluruh problematika hidup kita. Amin. Jaga ibadah salat. Ini hablum minallah. Bunda, salat zuhur sekarang jam berapa? 12. Sekarang jam 12. Pokoknya udah jam 12 bener udah. Kalau bunda lagi di dapur, lagi masak, kemudian Allahu Akbar, kira-kira langsung sholat atau langsung masak? Masak. Bunda-bunda lagi asik nih sama Besti, ngobrolin apa? Tahu ngobrolin kita mau beli apa nih? Tas terbaru apa nih? Kemudian tiba waktu sholat, Allahu Akbar, kira-kira lanjutin ngobrolnya atau udah masuk waktu sholat? Kira-kira yang mana? Saya yakin kalau bunda-bunda jamaah Majlis Taklim Al-Jannah mah langsung alhamdulillah masuk waktu sholat. Amin ya rabbal alamin. Yang penting jaga hablum minal. Ada sih kadang kalanya ntar dulu, betul tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh, bukan nggak boleh. Disebut dengan al-waqtul muwassa, waktunya masih panjang. Zuhur umpamanya, zuhur jam 12, asar jam 3 lewat berapa? Jam 3 atau setengah 4, kan masih panjang waktunya. Entar aja setengah 1, entar aja jam 1. Boleh atau tidak? Boleh. Tapinya apa dulu? Bunda yang jawab. Tapi kalau kita sholat tepat waktu, itulah yang paling utama, yang paling afdal. Qanitat, yang taat kepada Allah. 1, lewat sholat. Kedua, yang taat kepada Allah senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Masya Allah, tadi saya masuk sini, itu suara bunda-bunda lagi baca apa tuh? Surat apa? Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Masya Allah, hafal ya surat Al-Waqi'ah. Di mana di surat itu disebutkan insya Allah kita golongan-golongan orang kanan yang terlebih dahulu nanti masuk surga. Amin. Karena bunda rajin-rajin baca surat Al-Waqi'ah, mudah-mudahan kita ini orang pertama nanti bersama Rasulullah masuk surga. Amin. Mereka yang qanitat, yang taat kepada Allah tidak jauh dari Al-Qur'an.
Al-Quran itu senantiasa dibaca. Di mana? Di rumah baca Al-Quran. Di mana lagi? Di majelis taklim baca Al-Quran. Itulah tanda qanitan. Orang yang taat kepada Allah. Yang rajin baca Quran, insya Allah hatinya senantiasa diberikan cahaya oleh Allah. Amin. Hati yang percaya itu hati yang selalu bersyukur kalau dapat nikmat. Alhamdulillah. Selalu bersabar kalau mendapatkan uji. Itu hati yang bercahaya. Kalau mendapat nikmat syukur. Alhamdulillah. Ini hari ini kita dapat nikmat apa ini? Ini buahnya kok banyaknya di saya ini. Jadi alhamdulillah. Kalau mendapatkan ujian kita sabar, tadi ustazah menyebutkan. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan ujian dari Allah. Karena bentuk seseorang dekat dengan Allah. Yang taat kepada Allah bukan berarti enggak diuji. Siapapun taat diuji oleh Allah. Tidak taat kepada Allah diuji oleh Allah. Tapi orang yang taat diberikan ujian oleh Allah mendapatkan pahala. Kalau yang tidak taat diberikan ujian oleh Allah mendapat azab. Nabi manusia yang taat kepada Allah. Tapi berat ujiannya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, ujiannya berat. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, perempuan yang terbaik dalam pandangan Allah, mereka yang taat kepada Allah dengan menjaga ibadah salatnya dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah kita komitmen. Siap insyaAllah? InsyaAllah selalu komitmen dengan Al-Quran. Siapa yang setiap harinya 1 juz di sini? Hah? Masya Allah, setiap harinya 1 juz. Mana tunjuk tangan? Mana yang setiap harinya 1 juz? Masya Allah. Masya Allah. Mana yang setiap harinya setengah juz? Insya Allah. Mana yang setiap harinya baca Quran? Angkat tangan semuanya. Alhamdulillah. Pasti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena dalam sholat kita baca betul nggak? Baca Fatihah. Berarti sudah setiap hari baca syukur-syukur bukan hanya Al-Fatihah doang. Tapi setiap harinya ternyata 1 juz. Alhamdulillah. Selalu dekat dengan Al-Quran. Qanitat, yang taat kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, yang taat kepada suami. Makanya tolong dicatat baik-baik. Angkat tangan, siapa di antara bunda yang mau masuk surga? Semua. Ayo angkat tangan bareng-bareng sama saya. Masuk surga semuanya, amin. Masya Allah, semuanya masuk surga insya Allah. Tapi saya duluan ya. Atau bunda mau duluan? Berangkat sekarang, mau? Mau masuk surga? Masuk surga. Laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan disebutkan oleh Nabi cukup 2 saja, dia lakukan sudah dijamin masuk surga. Apa? Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia taat kepada Allah melaksanakan ibadah salatnya, kemudian dia taat kepada suaminya, masuk surga sekehendaknya lewat mana saja. Masya Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu
khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min aybabin syi'ti. Kalau ada perempuan dia jaga hablum minallahnya, jaga ibadah salatnya, kemudian di bulan Ramadan dia puasa, ya. Kemudian dia jaga kehormatannya, taat sama suami, maka nanti di akhirat dibukakan seluruh pintu surga. Mau pintu surga mana? Ya. Kira-kira kalau disuruh masuk surga, pilih surga apa, Bunda? Firdaus. Berarti syaratnya apa? Taat sama suami. Nih kalau suaminya lihat, bener Ustaz. Ya. Kan udah punya. Baik, kata Nabi apa? Idza matat al-mar'ah. Apabila seorang perempuan meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya redha kepada dia, qila laha, nanti di akhirat dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min aybabin syi'ti, silakan kamu masuk surga lewat pintu surga mana saja yang kau inginkan. Berarti kalau sudah umpamanya suami meninggal dan suami redha, maka insya Allah kunci surga. Mana yang nggak punya suami, angkat tangan. Selain ustazah, mana lagi? Ada di pojokan? Mana lagi? 1, 2, request mau? Dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Taat kepada Allah, kemudian mendapatkan redha suami, maka insya Allah jaminan masuk surga. Masya Allah. Ini suami udah redha apa belum? Udah redha apa belum? Ngaji dapat izin suami atau tidak? Alhamdulillah, kebangetan. Mau ngaji kalau nggak dikasih, ya. Dia bilang nih kepada suami-suami, kalau istri mau ngaji nggak boleh dilarang, bilang mau. Kalau suaminya melarang istrinya mau ngaji, nggak boleh, karena hak daripada perempuan menuntut ilmu. Semuanya dapat redha suami insyaallah. Betul? Alhamdulillah. Berarti mana kunci surganya? Udah dapat belum? Insyaallah dapat kunci surga. Baik, dilihat ayat tadi yang pertama, qanitat, dia taat kepada Allah. Ya, disebutkan dalam sebuah tafsir. Apa arti qanitat? Muti'at, yang taat kepada Allah. Ya. Apa perintah Allah dilaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita berusaha untuk menjauhinya, menghindarinya. Betul atau tidak? Masya Allah, taat kepada Allah. Coba sebutkan, selain sholat dan baca Al-Quran, apa lagi perintah Allah? Puasa. Puasa apa? Selain Ramadan yang wajib apa puasanya? Puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Daud. Ada yang Daud di sini? Kalau ada yang Daud, Masya Allah, Bunda Daud. Masya Allah, kalah yang lain. Ustadznya kalah. Sampai hari ini Ustadz belum bisa Daud. Puasa, taat kepada Allah. Qanitat, yang muti'at, yang taat kepada Allah. Kemudian hafizat, yang menjaga amanah suami. Coba dilihat tadi Al-Qur'annya, ayat berapa? Ayat 34. Hafizat. Apa mana hafizat? 1.
hafizat lisirrihim, yang menjaga rahasia keluarga. Itu maknanya. Yang hafizatul lil gaib di ayat yang 34 tadi, apa maknanya? Yang menjaga rahasia keluarganya. Siapa keluarga paling dekat bagi seorang perempuan? Suaminya. Jaga rahasia suami. Seandainya ada akhlak suami yang kita tidak suka, pertama ngadunya sama siapa? Ayo jawab. Sama Allah, bukan sama ustadz. Saya nggak begitu suka kalau banyak ngadunya sama ustadz. Boleh curhat, boleh. Tapi tidak semua orang tempat kita tidak semua orang tempat kita cerita. Pertama curhat sama Allah. Baru nanti boleh tanya ke ustadz, boleh. Tapi yang paling utama adalah curhatnya sama Allah. Kenapa curhat sama Allah? Kalau sama Allah, Dia yang mengendalikan suami kita. Dia yang memegang hati suami. Bukan ustadz yang memegang hati suami kita. Bukan teman yang mengendalikan hati suami kita. Mohon maaf, bukan orang tua kita yang mengendalikan hati suami kita. Yang mengendalikan siapa? Jadi, urutan pertama tempat kita curhat adalah Allah. Hati manusia ini dipegang oleh Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Tergantung Allah inginkan seperti apa. Allah membolak-balikkan hati manusia sekehendaknya Allah. Kalau ada akhlak suami kita yang kita tidak senangi, curhat dulu sama Allah. Bilang, ya Allah, Engkau yang memegang hati suamiku. Rubah ya Allah akhlaknya yang tidak baik. Ya Allah, suamiku belum melaksanakan ibadah dengan baik. Ya Allah, bimbing hatinya. Ya Allah, curhat sama Allah. Semakin sering kita curhat sama Allah, Allah senang atau tidak? Senang atau tidak? Jadi sering-sering datang sama Allah. Sering-sering bertamu sama Allah. Alhamdulillah. Jadi sering-sering curhat sama Allah. Mau kapan saja boleh. Kata Allah, dibuka 24. Seandainya ada 25 jam, silahkan. 24 jam. Ya, Allah menunggu siapapun yang mau curhat. Mau malam jam 2 curhat sama Allah, silahkan. Ya. Mau jam 3 mau curhat sama Allah, silahkan. Allah marah nggak kalau bunda mau curhat sama Allah jam 2 malam? Allah marah nggak? Malah seneng. Betul nggak? Tapi jangan sekali-kali curhat sama saya. Ustaz saya mau curhat. Ini siapa nih? Bunda ini. Udah malam bun, jam 2 nih. Besok nih mau kajian pagi, mau tidur dulu istirahat. Tuh kalau kita nelpon orang tua, ini nggak kelar-kelar di anak. Kita mau cerita sama orang tua kita jam 2 malam. Kira-kira orang tua kita senang atau ngedumel? Kita punya teman sebesti-bestinya, teman dekat. Tapi kalau dia nelpon jam 1:30, kita lagi tidur, kira-kira sebel atau sebel? Enggak, karena baru pertama. Ada apa lo, Bi? Iya, curhat udah gini-gini. Besoknya nelpon lagi, kira-kira sebel atau sebel? Kesel. Begitu terus. Tapi kalau sama Allah, mau jam berapa saja, mau berapa kali curhat sama Allah, insya Allah Allah membuka pintunya 24 jam. Dia dengerin curhat kita. Cerita sama Allah, ya Allah, begini ya Allah.
Jangan ceritakan keburukan, kekurangan, rahasia keluarga sama orang lain. Kecuali karena memang ada kebutuhan sesuatu, kita harus cerita, silahkan. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan hafizat yang menjaga lisrihim, rahasia. Rahasia keluarga, rahasia rumah tangga. Saya mau cerita. Diceritakan ada pasangan suami istri. Ternyata Allah uji pasangan suami istri ini sering bertengkar. Masya Allah, itu ujian rumah tangga. Ada pertengkaran atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Pasti. Nggak ada ceritanya rumah tangga adem, ayem, nggak ada pertengkaran. Nggak ada ceritanya. Pasti ada cobaannya, ada ujiannya. Pertengkaran dalam rumah tangga pasti ada. Bunda pernah ngalami atau tidak? Tanya Ustaz coba. Pernah. Jangankan kita, Nabi saja rumah tangganya diuji. Sampai pernah, ya udah kalau begitu Aisyah pulang dulu deh ke rumah orang tuamu. Gitu. Pernah. Makanya turun surat An-Nur dalam Al-Quran. Karena terjadi ujian dalam rumah tangga Rasulullah. Tapi beliau pulang dulu ya. Kalau kita, pulang, no. Ada ini ceritanya, ada rumah tangga yang diuji oleh Allah bertengkar. Tapi subhanallah, yang perempuannya pernah mendapat nasihat dengan ayat ini. Jaga rahasia rumah tangga. Ketika dia bertengkar, nggak tahu ada piring pecah, ada sendok yang melayang. Tiba-tiba datang orang yang tuanya, assalamualaikum, tapi dia nggak dengar tadi itu ada piring pecah. Assalamualaikum, langsung bisa bilang, ada orang tua kita, ada ibu yang datang. Itu piring yang pecah dibersihkan, kemudian dia peluk suaminya, gandeng. Dalam hati mah gondok kali ya. Gandeng. Dia buka pintu, apa kabar ma? Subhanallah. Dia jaga rahasia. Rahasia apa? Rahasia dalam rumah tangga. Ujian itu ujian. Mungkin ada sesuatu yang tidak disepakati, perbedaan pandangan, ya, ada perselisihan. Karena itu pasti terjadi dalam rumah tangga. Tapi kemudian ternyata rumah kita itu ada temboknya. Betul atau tidak? Ada temboknya. Apa yang terjadi di rumah tangga kita, usahakan tidak keluar rumah. Sampai orang tuanya datang, subhanallah, orang tuanya nggak tahu. Dari situlah kemudian perempuan ini mengamalkan ayat ini. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu. Menjaga rahasia. Yang pertama, menjaga rahasia keluarga. Kalau laki-laki diperintahkan oleh Allah menjaga keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Silahkan Bunda, pamit silahkan. Ya, silahkan. Monggo. Apa mana hafizat tadi? Menjaga rahasia. Sepakat atau tidak? Janji atau tidak? Istri pakaian suami. Suami pakaian istri. Fungsi pakaian itu menutupi keburukan kita. Mohon maaf kalau kita punya keburukan, ada aib, kita tutup. Betul atau tidak? Kita tutup dengan pakaian. Itulah fungsinya. Maka perempuan yang terbaik itu yang hafizat, menjaga aib
keluarga. Menjaga aib suami. Karena pasti ada akhlak suami yang kita tidak sukai. Perilaku suami yang kita tidak sukai, itu pasti ada. Begitu juga nih kalau ada bapak-bapak. Saya katakan pasti ada akhlak, ada perilaku pasangan kita yang kita nggak suka. Pasti ada. Tapi Allah katakan wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Dalam perkara yang kita tidak sukai, dalam pasangan kita, Allah berikan kebaikan. Jadi dalam hal yang kita tidak sukai, ada kebaikannya. Ya. Kalau umpamanya suami kasar, para bunda, suami lembut atau kasar? Alhamdulillah. Seandainya, ini pada kok lemes jawabnya? Lembut. Seandainya, tapi Allah jadikan ada kebaikannya. Coba lihat kebaikan suami. Oh, ternyata kasar, tapi dia setia. Di sono sih pura-pura, aduh lembut banget. Enggak gosip loh ini. Ya, enggak gosip loh. Lembut banget sama istri. Digandeng, dipoto selfie. Waduh, baik banget sampai orang bilang, sisakan laki-laki satu seperti dia. Asik. Ya ilah. Ya. Enggak, ini contoh. Kan bro, pelajaran buat kita. Saya enggak nyebut orang loh. Tapi kok pada senyum ya? Sampai ada yang bilang, sisakan laki-laki satu seperti dia. Tapi pas ada kekurangannya. Jadi kalau selama ini bunda nggak pernah diajak selfie sama suami, jangan marah. Karena memang dia nggak suka selfie. Nggak suka. Sama siapapun dia nggak suka. Ada teman kantornya yang cantik, yang deketin dia selfie, yuk, dia nggak mau. Berarti itu kebaikannya dia. Di rumah agak kasar dikit, mama. Ternyata di kantor begitu dia. Ada yang pura-pura lembut sama dia. Nggak mau. Itu kebaikannya. Alhamdulillah. Jadi Allah pasti titipkan kebaikannya. Dia kasar tapi ternyata loman sama bunda. Bunda mau beli tas yang merek apa? Besok lagi bunda mau beli baju warna apa? Tapi orangnya dia agak kaku. Nggak romantis banget sih papa. Mau bunda yang romantis-romantis. Tapi sama ono romantis. Sama ono romantis. Sama ono romantis gimana? Mau? Nggak nyebut orang loh. Con. Jadi biar kita syukur nih. Ya. Biar kita syukur, alhamdulillah. Walaupun papanya agak kaku, nggak begitu romantis, memang begitu, dia nggak pernah romantis sama siapa saja. Sama perempuan di luar nggak mau romantis dia. Ya, jangankan di luar, di rumah aja gue nggak romantis. Allah pastikan Allah jadikan terbaik. Ya. Sehingga kita bersyukur. Jangan dikit cerita sama sono, aduh suami gua aduh pelit banget. Hafizat, menjaga lisirrihim, rahasianya. Kemudian apa makna hafizat? Menjaga li amwalil azwaj, menjaga amanah harta suami. Umpamanya dia titip ini buat bunda tes. Tes. Bunda, kata suami, ini buat ya jajannya bunda sebulan 100 juta. Amin. Buat belanja doang.
Ya, ini buat make upnya Bunda 15 juta. Tes. Mati. Waduh, nih. Alhamdulillah. Ini buat cadangan 100 juta. Alhamdulillah. Berarti buat cadangan, ini buat Bunda belanja, boleh pakai buat apa saja. Selama tidak dalam maksiat. Mau beli apa silahkan, kan itu haknya Bunda. Udah dikasih sama suami. Tes. Nah, coba yang ini. Tes. Baterai. Nah, ini. Nah. Ya, bismillah. Tapi yang buat cadangan, ini disimpan ya Bunda buat cadangan. Amanah suami. Dijaga, jangan yang 100 jutanya buat belanja udah habis, ternyata buat cadangan juga habis. Saya sebut banyak-banyak aja. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 juta setiap bulannya. Amin. Iya kan, dapat begitu alhamdulillah, majelis Al-Jannah makin makmur. Arisannya enggak 100 ribu. Iya kan? Udah dengar tadi kan di sini Ustaz. Banknya sebelah Ustaz. Amanah suami harus dijaga. Menjaga amwalihim, hartanya. Menjaga keluarganya. Siapa keluarga? Anak-anak. Makanya disebut madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama, tempat belajarnya anak-anak kita. Kita yang mengajarkan anak-anak kita mengenal Allah. Boleh. Nah, kamu ngaji di sana, boleh. Ikut ada les di situ, boleh. Hafal Quran di TPA situ, boleh. Tapi jangan lupa, kita sebagai ibu menanamkan akhlak-akhlak yang baik. Itu paling utama. Makanya disebutkan madrasatul ula. Ibu itu madrasah, tempat belajar yang paling utama. Kan kita ingin pahala kita mengalir, ya, untuk kita dari anak-anak kita. Betul atau tidak? Walaupun nyebelin umpamanya, kadang anak-anak tiba-tiba membuat kita sebel, marah atau tidak? Marahnya pun jangan berkata kasar. Ingat, ada ulama besar di Saudi, imam besar Masjidil Haram, namanya Imam As-Sudais. Siapa namanya? Imam As-Sudais. Ceritanya dulu dia dimarahin sama ibunya. Setiap dimarahin kata ibunya apa? Udah kamu sholat di Masjidil Haram, mudah-mudahan kamu jadi imam besar. Ibunya nggak berpikir, nggak ngebayang bahwa nanti anaknya menjadi imam besar. Saking sebelnya, udah kamu sholat di Masjidil Haram, mudah-mudahan kamu jadi imam besar. Ternyata betul. Bahkan marahnya seorang ibu menjadi doa. Jangan karena marah kemudian dasar anak apa? Dasar anak setan. Allah na'udzubil. Anaknya jawab, kalau saya setan berarti mama setan dong. Doa. Bahkan ucapan ketika marah pun menjadi doa. Ya Allah. Ini saya dapat cerita nih. Ini baru-baru terjadi. Teman saya di Saudi, itu anaknya, mereka sedang tamasya, dan saat itu ibunya nggak ngizinin. Kemudian ibunya bilang, nanti ya kamu pulang, kamu nggak akan lihat lagi ibu ya. Saking marahnya. Ternyata apa yang terjadi? Dia pulang, anaknya ketabrak, meninggal dunia. Bukan dia yang nggak ngeliat ibunya meninggal. Ternyata ibunya itu nggak ngeliat anaknya lagi. Nangis ibunya.
Walaupun kita dalam kondisi marah, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena itu semuanya doa. Moga kamu jadi anak itu doa. Benar, alhamdulillah anak menjadi anak yang saleh. Jadi bunda, walaupun di dalam hati ini ada kecewa, ada marah, tetap yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Karena itu doa bunda. Saya ulangi, itu doa. Jangan pernah keluar dari lisan kita kalimat yang mengandung keburukan. Kenapa? Kata Nabi, khawatir nanti ketika menyebut keburukan itu malaikat di kanan kiri kita mengatakan amin. Dikabulkan oleh Allah. Walaupun hati kita gontok, ucapkan kalimat-kalimat yang baik menjadi doa. Ketika tumbuh besar nanti ternyata anak kita dimudahkan oleh Allah menjadi anak yang saleh, anak yang salehah. Itulah yang kita harapkan ketika meninggal dunia. Ada yang hafal hadisnya, idza mata banu Adam, apabila manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputus amalnya, illa min thalas, kecuali 3 hal. Di antara 3 hal itu adalah awwaladin saleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Kenapa dia menjadi soleh? Selama ini itu yang kita doakan untuk anak kita. Bahkan dalam keadaan kita marah pun kita doakan jadi anak soleh. Subhanallah. Jadi nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, apa yang kita butuhkan? Doa anak yang soleh. Makanya jadilah madrasatul ula, tempat belajarnya anak-anak kita. Belajar agama, belajar akhlak. Tolong dicatat nih bunda. Kalau bunda doa, selama ini coba muhasabah diri. Apa yang selama ini paling banyak kita minta sama Allah? Mungkin saya beda, mungkin bunda-bunda beda. Ternyata, kalau selama ini kita sering mengatakan, ya Allah, anugerahkan kami rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin. Boleh atau tidak? Boleh. Ya Allah, anugerahkan kami sehat walafiat, taat kepadamu ya Allah. Amin. Boleh atau tidak? Boleh. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan-kemudahan dalam urusan kami. Amin. Boleh atau tidak? Doa itu diijabah oleh Allah sebagaimana Allah mengijabah ketika kita minta rezeki sama Allah. Kita minta rezeki dikasih oleh Allah. Minta rezeki dikasih oleh Allah. Begitu juga kalau kita minta kepada Allah akhlak-akhlak yang baik. Pernahkah kita minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang penyabar? Pernah doa begitu? Alhamdulillah, berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang pandai memaafkan orang lain. Pernah berdoa begitu? Ternyata Allah bagi kepada kita akhlak-akhlak yang baik sebagaimana Allah bagi rezekinya kepada kita. Kalau kita minta rezeki, ya Allah berikan kami rezeki, dikasih kita oleh Allah rezeki. Kadarnya, banyaknya berapa? Terserah Allah. Kita minta rezeki dikasih, ternyata bulan ini dikasih sekian rezeki suami. Minta rezeki bulan besok ternyata lebih dikasih oleh Allah. Begitulah Allah membagi rezeki dan Allah membagi akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik itu dibagi oleh Allah. Umpamanya, ibu ini orangnya sabar banget. Ibu yang ini sabar sih, tapi cerewet. Ibu yang ini, subhanallah, kalau ada orang yang salah sama dia nggak pernah dendam. Kalau ada orang minta maaf, dia maafkan. Akhlak baik atau tidak? Akhlak baik.
Ternyata akhlak baik itu Allah bagi kepada manusia sebagaimana Allah bagi rezeki. Ini kan rezeki kita beda-beda, betul atau tidak? Masya Allah, ini rumah, ini berapa ini biayanya tingkat gini nih? Hah? 2.000. 2.000. Contoh, ya kan? Masya Allah. Bahkan itu kan dikasih oleh Allah. Setiap manusia beda-beda begitu juga akhlak itu ternyata Allah kasih sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah jadikan aku hamba yang penyabar, Allah akan jadikan kita hamba yang penyabar. Kenapa enggak pernah menjadi orang yang sabar? Karena enggak pernah minta sama Allah. Kenapa menjadi orang yang tidak sabar? Karena tidak pernah minta sama Allah. Jadi minta sama Allah sebagaimana kita minta rezeki. Begitu. Jadi makna yang tadi wal hafizat menjaga rahasia, kemudian menjaga apa? Harta.